Shalom, salam sehat bagi kita semuanya dan semangat bagi jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara memberikan waktunya untuk beribadah memuji Tuhan. Namun sebelum kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami puji dan kami sembah nama-Mu yang kudus. Buat kemurahan-Mu Tuhan di dalam segala kehidupan kami yang menyertai kami dan membimbing hidup kami. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau berikan kepada kami kesehatan, umur yang panjang. Namun Tuhan, semua itu hanyalah karena kuasa dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami mau memuji Engkau melalui firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami terima menjadi bekal kehidupan kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Jumat 24 September 2021 tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 3 ayat 4. Saya akan baca untuk kita. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam sehat bagi kita semuanya. Mungkin sudah banyak dari antara kita yang pernah menyaksikan lumba-lumba yang sedang melakukan atraksi yang luar biasa, sampai kita salut dan kagum dan berkata, kenapa bisa ya? Dia adalah seekor binatang. Menjadi lumba-lumba yang hebat dan lucu bukanlah persoalan yang gampang. Dan menjadi seorang pelatih lumba-lumba bukan juga lah suatu persoalan yang gampang. Kita bisa mau melihat, kita bisa mau merasakan. Terkadang lumba-lumba yang dilatih tersebut harus mendapatkan pukulan atau hukuman. Begitu juga dengan pelatih. Kadang dia marah, bahkan putus asa, sampai-sampai akhirnya lumba-lumba itu bisa berhasil dia latih. Sampai akhirnya lumba-lumba itu bisa memukau begitu ribuan orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, demikianlah dengan kehidupan kita. Kadangkala Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup ini amat rumit, penuh tantangan, kesulitan. Belum selesai satu persoalan, sudah datang persoalan yang lain. Kita dapat saja menyerah. Bahkan ada yang menyerah. Namun ada juga yang memilih untuk bertahan dengan alasan pribadi masing-masing. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, nats firman Tuhan pada pagi hari ini melalui pergumulan Daud. Dia menyapa kita, dia menyampaikan firman Tuhan kepada kita. Tuhan hadir di tengah-tengah kita seperti apa yang mau
Daud katakan dalam kehidupan kita bahwa Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Kalau kita tarik tadi soal masalah persoalan hidup, ada orang yang bertahan dalam hidupnya, ada orang yang bergembira dalam hidupnya. Apakah benar orang-orang yang bertahan dalam hidupnya seperti Daud yang meyakini bahwa tidak lain karena dia meyakini bahwa Tuhanlah sumber pertolongannya? Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seandainya kita ini Daud, apakah kita punya konsep hidup seperti itu? Ketika Daud mengatakan Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, apakah kita juga mampu mengatakan hal seperti itu dalam kehidupan kita? Allah itu sumber penolong dalam segala kehidupan kita, asal kita berlari kepadanya, menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dan jangan pernah berkata bahwa kita sedang dihukum Tuhan, aku sedang dihukum Tuhan, karena kita menghadapi persoalan hidup. Jika Tuhan menghajar kita dengan berbagai persoalan hidup, jika Tuhan memberikan kepada kita sukacita, apakah itu bukan menjadi suatu tantangan kehidupan bagi kita? Bagaimana kita memakai persoalan hidup itu menjadi suatu konsep kepribadian kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan bagaimana kita ketika menghadapi persoalan sukacita dalam kehidupan kita, bagaimana kita mau membawa diri kita ini untuk memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena itu mari kita lihat segala sesuatu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita itu untuk melatih kita untuk semakin percaya, berpengharapan yang penuh dan setia kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam firman Tuhan pagi ini diceritakan begitu banyak pergumulan dan persoalan hidup yang dihadapi oleh Daud dari orang-orang sekelilingnya, termasuk dari anaknya yang sedang berusaha untuk membunuhnya, untuk mengambil alih tahta kerajaan itu. Dan juga dia gentar melihat betapa banyak lawan yang bangkit menyerangnya. Sungguh situasi ini dapat membuat Daud kewalahan dan membuat dia menyerah. Namun ada alasan mengapa Daud tetap bertahan. Mengapa ia mampu mengatasi setiap persoalan dan halangan untuk membuat dirinya sebagai pemenang, untuk menjadi pemenang. Dia buat suatu keputusan. Dia buat suatu tekad. Dia percaya ketika dia berlari menghadap Tuhan, dia katakan, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Daud meyakini bahwa Tuhan adalah tempat perlindungannya, tangan perlindungan. Tuhan ibarat perisai yang menghadang setiap senjata-senjata yang dilontarkan, yang dilemparkan oleh musuh kepada dia. Saat Daud ada dalam kesesakan, ia tinggal berseru kepada Tuhan. Apa yang dia ungkapkan? Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Jemaat yang terkasih, kembali kepada imanmu, kembali kepada komitmenmu dalam hidupmu. Hanya Tuhan satu-satunya yang memegang kendali atas kehidupan kita ini. Dia sanggup melepaskan kita dari segala bahaya.
Tapi kita tidak pernah sanggup untuk mengelakkan berbagai persoalan dalam kehidupan kita selain tangan Tuhan yang menghempaskan persoalan itu, yang melepaskan persoalan itu dalam kehidupan kita. Kesulitan memang mengancam kehidupan kita. Namun bersama Tuhan kita selalu aman. Bagaimana? Apakah cukup ini menjadi alasan bagi kita untuk bertahan hidup? Bahwa Tuhan itu adalah maha baik. Tuhan itu adalah yang memiliki kuasa, di mana Dia ada bersama-sama dengan kita. Sekalipun persoalan dan ancaman itu ada. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita melihat kehidupan kita ini ada di tengah-tengah persoalan itu. Atau bahkan pada saat ini kita berhadapan dengan musuh kita yang ada di sekitar kita. Seperti apa yang dialami oleh Daud. Yakinkanlah Tuhan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Luar biasa. Jika Anda percaya kepada Tuhan sebagai perisai dan yang melindungi hidupmu, yakinkan bahwa Tuhan itu memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Ingat, hidupmu akan sia-sia dan tidak akan pernah mendapatkan kemenangan jika engkau tidak pernah meyakini bahwa hanya Tuhanlah yang menjadikan hidupmu bahagia. Hanya Tuhanlah yang menjadi penolong bahagia. Hanya Tuhanlah yang menjadi pelindung bagimu. Tangan Tuhan tidak pernah dilipat untuk menolong setiap orang yang percaya kepadanya. Tuhan selalu mengulurkan tangannya untuk menuntun dan menolong kita. Yakinkan bahwa mulai saat ini imanmu menyatakan bahwa Tuhan itu adalah perisai dalam hidupmu dan pelindung dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Buat kasih penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, yang menuntun kami hingga pada pagi hari ini, dan mengizinkan kami Tuhan mendengarkan firman. Kami yakin bahwa firman-Mu akan mengubah kehidupan kami, memberikan harapan-harapan yang pasti dalam kehidupan kami, bahwa Engkaulah Tuhan perisai kami, pelindung kami, yang menolong kami Tuhan di saat kami memiliki berbagai persoalan hidup. Terima kasih Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, kami angkat pujian dan permohonan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat. Kiranya Tuhan yang mengasihi setiap jemaat-Mu yang bergumul, yang menghadapi persoalan hidup. Kiranya Tuhan yang mengangkat tangan-Mu, mengurapi dan membalu setiap jemaat-Mu yang sakit. Angkat dan buang Tuhan penyakit dalam tubuh mereka. Kau yang mengurapi melalui kesembuhan yang sempurna. Berkati dokter, berkati medis, berkati seluruh keluarga. Kami juga berdoa Tuhan, pada pagi hari ini, buat bangsa dan negara kami ini. Kami yakin Tuhan, banyak persoalan-persoalan, banyak pergumulan-pergumulan kehidupan yang kami hadapi, yang kami lihat di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tapi kami yakin, jika Tuhan ikut campur tangan di tengah-tengah kepemimpinan negara kami ini, kami yakin dan percaya bahwa kebijakan akan Tuhan berikan, kemurahan-Mu akan nyata, dan sukacita akan ada di tengah-tengah negara kami ini. Secara khusus Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Kami yakin bahwa Tuhan adalah kepala dari gereja, dan Tuhan adalah penguasa atas gereja itu. Inilah kami Tuhan, para hamba-Mu. Berkati Tuhan, berikan kepada kami kebijaksanaan. Berkati pemimpin gereja-Mu Tuhan, yang membawa gereja-Mu ini menuju gereja yang esa, menjadi gereja penyaluran berkat dan berkat di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami yakin dan percaya
Cukupkan Tuhan apa yang dibutuhkan oleh gerejamu ini untuk keperluan pelayanannya. Kami yakin bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, Allah yang penuh kemurahan. Begitu juga Tuhan, kami berdoa buat gerejamu HKBP Surabaya ini. Pimpinan gerejamu setelah perhaladu Tuhan, Kau yakinkan kami bahwa kuasa-Mu, kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami di dalam kehidupan kami. Jauhkan Tuhan dari gerejamu ini orang-orang yang egois, orang-orang yang menyombongkan diri. Tapi buka hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami hidup baru, hidup yang mengandalkan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ikat kami dengan kasih setia-Mu yang tidak akan pernah putus, supaya kami penuh sukacita di dalam kebersamaan, memuji dan memuliakan nama-Mu di tengah-tengah gereja-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini di dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, selamat pagi bagi kita semuanya. Atas nama seluruh pelayan, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Jangan lupa berdoa, lakukan prokes. Terimalah salam dari kami. Salam sehat, Horas.